Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena minggu ini kuliah kita bersifat daring, maka dengan segala keterbatasan media dan material, saya akan coba menjelaskan materi mengenai kecekungan. Mudah-mudahan dengan metode kuliah yang berbeda ini kalian tetap mendapatkan pemahaman dari apa yang saya jelaskan. Jadi kecekungan itu kita akan punya dua teorema. Yang pertama teorema kecekungan 1 yang bunyinya jika f aksen x menaik maka cekung ke atas. Kemudian jika f aksen x menurun maka cekung ke bawah. Nah, yang dimaksud menaik di sini adalah itu meningkat. Jadi dari asalnya turun, si grafiknya jadi meningkat. Nah, ini yang kita sebut menaik. Asalnya turun, kemudian jadi meningkat. Ini cekung atas. Kemudian kalau si f aksennya menurun, kalau menurun berarti asalnya kondisinya naik, jadi turun, itu cekung bawah. Ya. Kemudian teorema kecekungan 2 itu menyebutkan secara matematis bagaimana mendefinisikan kecekungan. Yang pertama, kita harus punya turunan kedua dari suatu fungsi. Nah, di mana turunan keduanya itu kalau misalkan hasilnya positif, maka cekung ke atas, dan kalau hasilnya negatif, maka cekung ke bawah. Nah, bagaimana kalau misalkan f double aksennya sama dengan 0, maka kita akan peroleh x adalah titik balik. Nah, titik balik ini adalah titik perubahan kondisi dari cekung bawah ke cekung atas atau sebaliknya. Ya, jadi kalau misalkan x ini titik balik, kira-kira dengan gambar atau ilustrasi ini adalah di sini, ya. Jadi ini cekung bawah. Nah, di sini kondisinya berubah menjadi cekung ke atas. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh dari yang latihan sebelumnya. Kita punya contoh fx sekian pada interval tutup min 2 sampai 2. Yang pertama kita harus turunkan dulu dia sekali untuk mendapatkan titik kritis. Titik kritisnya yang stasioner itu diperoleh 0 dan 1. Kemudian dari titik ujung itu min 2 dan 2. Jadi ini titik kritisnya, ya. Nah, kemudian f double aksennya turunkan sekali lagi sehingga kita punya min 2x plus 6 sama dengan 0. Nah, yang x tengah ini adalah titik baliknya, ya. Jadi kalau kalian lihat di Desmos itu nanti ketika kalian plot si fx ini, nah pada x sama dengan setengah itu adalah titik balik atau titik perubahan dari cekung atas ke cekung bawah, ya. Nah, jadi karena titik baliknya x di setengah, kita harus ambil sampel atau titik uji sebelum dan sesudah x sama dengan setengah, ya. Untuk yang sebelumnya kita ambil aja x sama dengan min 1. Kemudian, nah ini di sini kan kita mau menentukannya lebih dari atau kurang dari. Jadi kita substitusi aja yang x sama dengan min 1 ini ke f double aksen, ya. Nah, kalau misalnya min 1 ini kan 12 min kemudian kali min 1 berarti positif, ya. Positif tambah positif, positif. Nah, berarti langsung aja. Jadi nggak usah dicari angkanya berapa. Kita tinggal positif, misalkan ditambah positif, pasti positif itu cekung atas. Gitu ya. Kemudian ketika x-nya sama dengan 1, substitusi juga ke sini. Ya. Min 12 kali 1, min 12 tambah 6, pasti negatif kan? Kurang dari 0 itu cekung bawah. Gitu ya. Nah, secara umum menggambar grafik itu memang diperlukan. Tapi untuk mengetahui grafiknya secara umum, kita tidak usah plot sedetail mungkin karena kita udah punya aplikasi yaitu Desmos. Maka yang di sini akan saya berikan ilustrasi, ya, bagaimana cara menggambar grafiknya. Yang pertama kalian buat garis bilangan dulu. Garis bilangannya itu dari min 2 sampai 2, ya, tergantung di sininya intervalnya berapa. Nah, ini untuk f aksen. Nah, kemudian yang kedua garis bilangan untuk f double aksen, gitu ya. Nah, yang f aksen ini ngambilnya dari titik tetap, jadi kita split aja dia min 2, terus di sini 0, ini 1, ini 2, gitu ya. Kemudian untuk menentukan naik turunnya kita ambil di sini nih, misalkan yang di sini kita ambilnya min setengah, kita substitusi ke sini.
min setengah berarti kan di sini min, kemudian di sini min, berarti min ditambah min kurang dari 0 turun ya. Kemudian antara 0 dan 1 gitu ya. Kemarin sudah dibahas, misalkan kita ambil setengah, di sini naik, dan setelah 1 itu kita ambil misalkan 3/2, substitusikan ke sini hasilnya turun. Ya, jadi saya kasih tanda aja yang ini turun gitu ya, ini naik, ini turun ya. Lalu untuk yang double aksennya tadi kan sudah di ini, kita tinggal kasih tanda aja. Berarti yang di sini cekung atas naik, yang di sini cekung bawah. Ya. Nah, cara menggambarnya ini kita ikuti. Oh ya, yang di sini setengah ini titik balik ya. Jadi saya tandai dengan garis putus-putus, itu titik baliknya. Ya. Nah, caranya yang di sini kan kita turun ya grafiknya. Buat saja turun. Sampai kapan? Turun gitu ya. Sampai kapan? Sampai ke stasioner kan. Ketika di stasioner kalian stop dulu. Ya. Lalu kita lanjutkan. Lanjutkannya gimana? Lanjutkannya ikut yang ini. Naik, tapi ingat setengah ini adalah titik balik. Jadi ketika dia cekung ke atas, ini mengikuti ya, cekung ke atas. Di sini titik balik, dia harus berganti menjadi cekung ke bawah. Oke, tapi masih naik grafiknya. Naik, stop dulu di sini. Stop di stasioner, kemudian kita lanjutkan. Di sini gimana? Harus turun grafiknya, harus turun dan cekung ke bawah. Turun. Gitu. Ya, jadi secara umum grafiknya seperti itu ya. Kesimpulannya bisa kalian lihat sendiri ya, mulai dari titik kritis, kemudian nilai maksimum, minimum, kemudian tadi yang naik sama turun itu dilengkapi intervalnya, yang cekung atas juga dilengkapi saja intervalnya. Oke ya. Nah, contoh kedua. Ini kita punya fx yang berbeda. Fx-nya sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Nah, lalu yang ditentukan tentu saja sama ya, titik kritis, nilai maksimum, minimum, kemonotonan, kemudian kecekungan. Nah, kita mulai nih dari awal ya, apa yang harus dikerjakan gitu. Nah, untuk nyari titik kritis, ini titik kritis stasioner ya. Kita turunkan sekali sampai sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika diturunkan sekali ya, ini dapat x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Nah, di sini saya kasih catatan, di sini hanya ada titik stasioner. Kenapa? Karena di soalnya tidak ada titik ujung atau tidak diberikan interval ya, jadi tidak dibatasi. Jadi biarkan saja titik kritisnya hanya memuat stasioner ya. Kemudian nilai maksimum minimumnya